Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Arya Dewangga, mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Pada video ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian skripsi saya dengan topik Reinforcement Learning. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Agustian STMN selaku pembimbing utama saya dan Bapak Reza Satria Rinaldi STMN selaku pembimbing pendamping saya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Alex Surapati STMT dan Bapak Faisal Hadi STMT selaku dosen penguji saya. Baik, saya mulai. Selamat menonton. Teknologi di bidang robotika berkembang dengan sangat pesat. International Federation of Robotics menyebutkan pemasangan robot pada industri mencapai 422.000 unit pada tahun 2018, meningkat 6% dibandingkan tahun sebelumnya, dan meningkat 137% selama 6 tahun terakhir. Robot dengan keahlian khusus sangat dibutuhkan dalam dunia industri modern, sehingga robot dapat membantu pekerjaan manusia. Sistem kendali pada robot memegang peranan yang sangat penting, sehingga mengalami banyak kemajuan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, kendali dengan kecerdasan buatan mulai ditanamkan pada sebuah robot. Penerapan reinforcement learning merupakan salah satu upaya untuk menciptakan era baru pada sistem kendali robot, sehingga diharapkan robot dapat memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan dapat menjalankan tugas yang terus berubah tanpa harus diprogram secara berulang. Namun, sebelumnya perlu dilakukan penelitian untuk menerapkan reinforcement learning pada sebuah robot. Maka untuk melakukan analisis dari hal tersebut, saya, Aji Arya Dewangga, mengangkat judul Implementasi Algoritma Q-Learning pada Perancangan Robot Obstacle Avoiding. Adapun tujuan dari penelitian saya ini, yang pertama, menganalisis karakteristik sensor ultrasonik dan sensor sharp GP distance pada robot obstacle avoiding dalam mendeteksi rintangan. Yang kedua, merancang nilai learning rate dan diskon faktor yang optimal pada Q-Learning. Yang ketiga, menganalisis hasil pengujian robot obstacle avoiding dengan Q-Learning pada lintasan yang berbeda. Namun penelitian saya ini dibatasi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, lintasan yang digunakan merupakan lintasan datar dengan rintangan statis dan rintangan dinamis yang sudah disusun dengan sedemikian rupa. Yang kedua, tidak dilakukan analisis pengaruh nilai softmax, kecepatan robot, penentuan nilai state space, dan penentuan reward. Yang ketiga, tidak dilakukan analisis perbandingan hasil robot obstacle avoiding dengan Q-Learning dengan robot yang menggunakan metode lain. Baik, sebelum masuk ke hasil, kita harus mengetahui apa itu reinforcement learning. Reinforcement learning merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sebuah mesin untuk dapat belajar dengan sendirinya. Namun berbeda dengan machine learning pada umumnya. Reinforcement learning tidak membutuhkan dataset untuk melakukan training di awal seperti pada supervised learning, melainkan mesin akan melakukan pembelajaran langsung pada sebuah lingkungan dengan beberapa aksi. Lingkungan akan merespon dengan reward atas sekumpulan aksi yang dilakukan oleh mesin itu sendiri. Q-Learning merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menerapkan reinforcement learning pada sebuah mesin. Ini merupakan diagram dari reinforcement learning. Terdapat agen, aksi, lingkungan, reward, dan state. Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan robot obstacle avoiding dan lingkungan berupa lintasan. Adapun hasil perancangan dari robot obstacle avoiding saya dapat dilihat pada video berikut. Nah, itulah tadi hasil perancangan dari robot saya. Robot tersebut dapat melakukan sekumpulan aksi, diantaranya lurus, berbelok ke kiri, dan berbelok ke kanan. Robot ini juga memiliki sensor. Sensor tersebut akan digunakan untuk mendeteksi rintangan. Namun, nilai dari sensor tersebut akan terlebih dahulu didiskritisasikan ke dalam 144 kondisi. Nah, 144 kondisi tersebut dinamakan dengan parameter state.
Nah, saat robot melakukan eksplorasi, robot akan menerima sekumpulan reward dari lingkungan. Ini sudah ditentukan sebelumnya, diantaranya R1, R2, dan R3. R1 ini merupakan parameter saat robot berjalan lurus, dia akan mendapatkan reward positif. Saat robot berbelok ke kiri dan ke kanan, dia akan mendapatkan reward negatif. Kemudian R2 ini merupakan parameter saat robot mendekati rintangan. Saat robot mendekati rintangan, dia akan mendapatkan reward negatif. Saat robot menjauhi rintangan, robot akan mendapatkan reward positif. Terakhir yaitu R3. R3 ini merupakan nilai yang diberikan pada saat robot mengambil langkah zigzag. Ini akan diberikan nilai reward negatif. Akumulasi dari R1, R2, dan R3 akan menjadi nilai reward untuk robot saat melakukan eksplorasi dengan syarat tidak menabrak. Jika robot menabrak, robot akan mendapatkan reward minus 10. Ketiga parameter tersebut nantinya akan masuk ke dalam tabel key. Ini merupakan hasil dari pembelajaran robot. Ini merupakan persamaan untuk mengupdate nilai reward. Dari persamaan ini terdapat dua parameter penting yang perlu kita cari nilai yang paling optimal. Di antaranya learning rate dan discount factor. Inilah yang nanti akan dicari nilai yang paling optimalnya. Nah, ini merupakan proses pengambilan data dari pengujian sensor. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan karakteristik sensor ultrasonik sebagai berikut. Sensor ultrasonik memiliki presisi yang sangat baik, yaitu dengan selisih pengukuran terbesar 1 cm. Sensor ultrasonik juga memiliki akurasi yang baik karena pada saat dilakukan pengukuran hanya terjadi error terbesar 0,611%. Kemudian untuk sensitivitas terhadap sudut, sensor ultrasonik juga memiliki sensitivitas yang baik karena setelah dilakukan pengujian, sensor ultrasonik memiliki lebar pita yang cukup besar, yaitu di atas 40 derajat. Respon waktu dari sensor ultrasonik juga cukup bagus. Sensor dapat menunjukkan kondisi aktual dari jarak setelah 50 milisekon. Selanjutnya, ini merupakan karakteristik dari sensor SharpGP. Pada saat saya melakukan pengujian, sensor SharpGP memiliki banyak noise sehingga saya harus menambahkan Kalman filter terlebih dahulu. Ini merupakan hasil presisi dari sensor SharpGP. Sensor SharpGP memiliki karakteristik presisi yang cukup bagus, namun hanya pada pengukuran 10 hingga 50 cm. Di atas rentang itu, sensor SharpGP memiliki presisi yang sangat buruk. Kemudian sensor SharpGP juga memiliki akurasi yang baik jika dilakukan pengukuran dari 10 hingga 50. Di atas itu, akurasinya cukup buruk. Kemudian sensor SharpGP juga memiliki sensitivitas terhadap sudut yang kurang baik. Ini tentunya sangat kurang cocok jika digunakan untuk robot obstacle avoiding karena sudut tertentu tidak bisa dideteksi oleh sensor ini. Kemudian respon waktu dari sensor SharpGP ini cukup buruk juga karena pada saat melakukan pengujian, sensor SharpGP ini ditambahkan Kalman filter terlebih dahulu. Ini merupakan perbandingan karakteristik sensor ultrasonik dan SharpGP. Sensor ultrasonik memiliki semua karakteristik yang mumpuni untuk robot obstacle avoiding. Maka, pada pengujian selanjutnya hanya sensor ultrasonik yang digunakan. Percobaan kedua dilakukan untuk mencari nilai learning rate dan discount factor yang paling optimal. Dilakukan pengujian robot pada sebuah lintasan sebanyak 300 kali. Masing-masing percobaan memiliki kondisi terminal, yaitu 250 step atau saat robot menabrak. Robot dinyatakan menabrak saat mendekati rintangan dengan jarak sensor kurang dari 10 cm. Pada kondisi awal, robot belum mampu untuk berjalan tanpa menabrak. Maka dari itu, robot akan mengambil langkah acak. Robot akan belajar dengan mengingat kondisi yang didapat atas aksi yang telah dilakukan. Semakin lama robot belajar, maka kemampuan yang dimiliki robot juga akan semakin meningkat. Setelah percobaan ke-300, maka robot akan mampu berjalan tanpa menabrak rintangan. Ini merupakan hasil dari variasi learning rate, dapat dilihat pada grafik. Garis kurva yang didapat
menunjukkan nilai yang acak. Namun ada satu garis kurva yang cenderung lebih cepat konvergen, yaitu pada saat learning rate 0,5. Dari akumulasi didapat nilai learning rate 0,5 dengan total step dan total reward terbanyak serta total crash yang paling sedikit. Maka nilai learning rate 0,5 akan digunakan pada pengujian selanjutnya. Ini merupakan hasil training dari variasi nilai diskon faktor. Dari grafik keseluruhan dapat dilihat bahwa salah satu nilai kurva ada yang lebih cepat mencapai titik konvergen, yaitu pada saat diskon faktor 0,9. Dari akumulasi perolehan didapat nilai 0,9 memiliki total step dan total reward terbanyak dan total crash paling sedikit. Maka dengan pengujian tersebut telah didapat nilai learning rate optimal 0,5 dan diskon faktor 0,9 sehingga didapatkan tabel key learning sebagai berikut. Nilai inilah yang nantinya akan digunakan pada pengujian selanjutnya. Pada pengujian sebelumnya telah dilakukan training pada sebuah lintasan. Artinya reinforcement learning tersebut berhasil diterapkan pada sebuah robot obstacle avoiding karena robot tersebut dapat menghindari rintangan pada akhirnya. Namun metode ini harus diuji terlebih dahulu dengan lintasan yang berbeda, karena dengan lintasan yang berbeda robot akan terus belajar. Ini merupakan variasi rintangan pertama, yaitu rintangan A. Terdapat 4 rintangan statis. Kemudian pada lintasan B terdapat 6 rintangan statis. Selanjutnya pada rintangan C terdapat 4 rintangan statis dan 2 rintangan dinamis. Ini merupakan hasil pengujian dari variasi lintasan, dapat dilihat pada grafik. Pada lintasan A dan B, robot cenderung lebih cepat stabil. Namun pada lintasan C, robot akan terus menabrak hingga percobaan sekitar ke-60-an. Dari akumulasi dapat dilihat bahwa lintasan A menabrak sebanyak 1 kali, pada lintasan B, robot menabrak sebanyak 10 kali, pada lintasan C, robot menabrak sebanyak 32 kali. Untuk menganalisis lebih lanjut dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada lintasan A, robot mengalami tabrakan pada 10 percobaan pertama sebanyak 1 kali. Pada lintasan B, robot mengalami tabrakan hingga 20 percobaan pertama. Pada lintasan C, robot mengalami error yang sangat banyak hingga percobaan ke-60. Hal tersebut dapat terjadi karena robot dengan reinforcement learning akan terus belajar dengan lintasan yang berbeda. Semakin rumit lintasan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar. Baik, adapun kesimpulan yang didapat pada penelitian saya ini. Yang pertama, sensor sub-GP distance memiliki karakteristik presisi, akurasi, sensitivitas, dan respon waktu yang kurang baik jika digunakan pada robot obstacle avoiding. Yang kedua, sensor ultrasonik memiliki presisi, akurasi, dan sensitivitas yang baik serta respon waktu yang sangat cepat dengan error presisi terbesar 1 cm dan error akurasi maksimal 0,611%. Lebar pita pengukuran mencapai 40 derajat dan respons sensor yang sangat cepat, yaitu 100 milisekon. Ketiga, nilai parameter Q learning yang optimal yaitu learning rate 0,5 dan diskon faktor 0,9. Dengan 300 percobaan didapat total angka 49.999, total reward 650,064 dan total crash 141. Robot mampu mencapai kondisi konvergen pada percobaan ke-250. Baik, kesimpulan yang keempat, robot membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi pada lingkungan yang lebih rumit. Lintasan B menyebabkan robot error hingga percobaan ke-20, sedangkan lintasan C menyebabkan robot mengalami error hingga percobaan ke-60.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang penasaran dengan proses pengujian keseluruhan robot saya, dapat dilihat pada channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.